Iya pasti gua. Nah ini yang dilakukan nih udah lumayan oke nih ya. Dari segi, ini gue lagi liatin Golden ya, dari map tuh udah mulai diharas duluan tuh ya, Cell ya. Tapi harus jaga jarak lagi, karena sebenarnya Brody pun juga hero yang bisa ngeharas. Karena dia punya tuh, lihat ya saling haras di atas tuh. Ini udah menurut gue udah oke nih untuk early-nya nih, dari Cincaracau nih. Ini yang dilakukan udah bagus nih. Dia pakai Parsya, dia start duluan. Tapi balik lagi, sekarang malah di mid-nya dari Cini dan bahkan Winda pakai Lolita. Ini mengingatkan gue saat Winda di tim profesional bersama dengan lelaki dulu ya. Louvre. Oh, Boom. Ya. Boom. Emang dia masuk Louvre juga? Louvre Angels pertama gila. Friends ya? Louvre dia CI. Oh iya ya? Louvre Oh Angels. iya ya, ada C juga ya. Dia awalnya. Ladies Pro Scene angkatan pertama. Oh, yang pertama bener. Dan bahkan ini Fumi. Sama lu juga kan? Kebetulan gak nyampe Pro Scene saya pas di Ladies. Oh enggak. Saya di amatir aja. Oke, terima kasih Bung Kornet ya. Atas penjelasannya dipaksakan keadaan Cel. Kali ini tekan damage sangat cukup sakit. Flame shot hampir on point. Tapi Vivian P3K datang pertolongan pertama pada kecelakaan Godland. Udah mulai diselamatkan oleh seorang Vivian. Aduh itu kalau misalkan dia lebih sabar lagi. Menunggu Lolitanya datang di standing flame shot. Kelar gitu. First blood itu. Tapi ya it's okay sudah terjadi dan langsung diamankan juga oleh Vivian. Langsung di-heal begitu saya dan bahkan Fundurdul bersama dengan Viva lah di arah tengahnya. 11 detik lagi menuju turtle pertama, tapi harusnya di sini dari buff-nya atau dari link dari purple buff mungkin akan hilang. Dan langsung kembali lagi untuk farming ke arah jungle 3-2-1 dan yes sudah mulai muncul turtle-nya. Belum level 4 Fumi yang kayaknya agak sedikit ketinggalan dan langsung dapetin level 4 ya setelah dapetin satu gerobak. Menuju ke arah turtle dibuka duluan sekarang karena kita tahu di mapnya Ling harus mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Ya benar banget, memang kalau di turtle yang pertama Ling itu pasti agak sedikit tertinggal. Tapi kita lihat apakah mampu dipukul mundur tapi ternyata tidak. Emang Veteran dikeluarkan. Retribution yang on point dari seorang Sky Valen. Seorang diri yang menangani. Tapi lihat mundur dulu di sana mencoba mengganggu pergerakan. Tapi masih ada satu buah Dead Sonata. Almost never enough. Hampir tidak pernah cukup tapi di sisi lain. Dari para pemain mereka mencoba untuk mundur flicker ke arah belakang. Dan masih bertahan dari seorang Chini. Oh my god, refleks yang sangat baik dari seorang Cini ketika langsung flicker dikeluarkan oleh Earl mencoba untuk stun. Tapi tampaknya flicker dibalaskan dengan flicker. Tidak berhasil ke stun, tidak berhasil di shutdown. Dan bahkan di auto plane-nya dari Cincaracau bersama dengan Cell. Yang mungkin ada 3 orang di auto plane. Mau digas atau enggak pertanyaannya karena Ciwinda menjaga di arah rumput dan mulai berjalan ke arah top lane. Tapi kita lihat lagi-lagi ya Fundurudul make a space berkali-kali hanya menggunakan skill pasifnya bersamaan dengan Alecto Final Blow. Alecto Final Blow, tapi di arah top lane sana lihat langsung ada VDSX melakukan clear mid dengan cukup baik. Cini di sana, Ciwinda langsung ada Minion Blast dan ternyata Minion Blast-nya tercancel. Begitu saja, Soropot Memory bakal mengeluarkan seorang Earl dan hilang. Diamankan oleh Viva, tapi Viva harus hilang dengan satu badan Sonata. Dibalaskan keadaannya, ada Fundurdul, ada Cini di depan sana, tapi ternyata teratasi semua dengan ada bom yang oleh Lilia Wasalito. Oh, tidak adanya Feather Eye Strike karena sudah digunakan untuk membersihkan minion. Membuat team fight barusan agak sedikit kurang oke. Masih bisa menjadi burung. Langsung di flick begitu saya di stun. Tahu dapat memorinya mana? Tahu dapat memori Cincaracau. Langsung saya di shutdown. Stuck ya full dan langsung di heal juga oleh seorang Vivian. Oke, lihat respect terhadap seorang Cincaracau. Langsung ada Rose Gold Meteor. Dan Ciwinda kali ini bakal coba untuk menahan semua minion di depan sana untuk tidak menuju ke arah turret yang dimiliki oleh tim GPX Pasreng. Bahkan GPX Pasreng mereka sudah melakukan rotasi ke arah top lane. Karena apa? Karena Turtle kali ini akan coba diamankan. Dan 2 tim Beletron dan juga GPX mereka bukan tim yang anti atau alergi siput. Karena mereka ketika adanya Turtle mereka objektif langsung objektif mereka dapatkan langsung menuju ke arah belakang sana. Fumi sepertinya harus mundur karena agak terlalu offside kalau masih coba untuk mengejar ke arah belakang untuk Vivian. Yes, benar-benar nggak secure banget pergerakan dari Vivian dan bahkan kita lihat juga dari Fuminya membuka Dragon from Hell untuk ngezoning teman-teman dari Beletron Era. Langsung di-cut minionnya yang mereka incar adalah turret di arah top lane dan bahkan berganti posisi juga.
dari arah belakangnya. Ada sini, masih ada Black Shoes. Tidak ada lagi Naga, Fumi. Walaupun ada Petrify, tapi kita lihat, oh my god. Tidak sempat menggunakan sepatu hitamnya karena terkena stun dari Nominant Blaze, seorang Winda Earl. Dead Sonata berhasil membuat satu poin tambahan, tapi ditambah di arah bottom lane. Siang-siang adu mekanik malam-malam rematik berhasil mendapatkan satu atas Valanir. Yes, terkena damage turret di arah bottom lane. Tidak perlu menggunakan satu execute. Fundurudul semakin mengerikan juga Assassin Funi ini ya. Gak sia-sia memang diajari sama Bob Albert. Oke, Purple King kali ini Beletron era tertinggal dari segi turtle hingga membuat Space Gold yang lumayan. Dan bahkan ada Fumi depan sana langsung menuju ke arah seorang Vivian akan menjadi pilihan, tapi ternyata masih bisa dihindari dengan satu Phenomenon Blast. Menuju ke arah seorang Vivian mencoba dipasangkan, masih coba bertahan. Ternyata 3 source skill ini tidak cukup baik. Ini kurang baik, bahkan kehilangan Ciwinda dengan 3 versus 2. Ini titik. Yes, benar sekali. Ini titik. Dan bahkan Funi langsung menjaga jarak ya. Mencoba untuk recall dan melepas turret di arah bottom lane karena terjadi ganking juga. Mencoba untuk ke arah top lane dari seorang Cini bersamaan dengan Chell. Yang mencoba untuk melindungi turretnya. Belum ada Dragon from Hell dan terlepas begitu saja 2 turretnya di arah atas dan di arah bawah. Fundurudul masih mencoba untuk mengadu mekanik. Ada satu final blow. Alekto final blow dikeluarkan dan tampaknya dilepaskan begitu saja. Tapi turtle-nya sekarang ditarik sama anak Beletron Era. Dilepaskan kembali dan belum ada team fight di arah turtle pit. Ditarik ulur, lihat Valanir di sana terkena damage dengan satu bar Rhapsody, indahnya bernyanyi. Dan bahkan Beletron Era mereka mencoba untuk ngepok terhadap sebuah turtle. Dan bahkan ini akan menjadi gambling yang luar biasa. Ini saatnya GPS Basreng untuk masuk karena apa? Tidak ada purple buff dari Vival. Vival tak memegang purple buff. Apakah mereka bakal melakukan kontes? Ternyata tidak. Ini akan menjadi free turtle untuk seorang Vival. Yes, masih ada retri dan bahkan dikeluarkan begitu saja. Federal Strike tidak berhasil untuk nge-stun Vivian walaupun ada flame shotnya juga. Tidak berhasil untuk nge-shutdown Estes-nya dan bahkan mencoba untuk menjadi seorang Hayabusa. Nge-split push dan langsung mendapatkan turret di arah bottom lane tanpa menggunakan Alekto final blow karena masih cooldown dan langsung mencuri saja. Di arah bottom lane-nya. Vivian membuka vision, tapi tampaknya ini bakal memilih untuk mundur dengan ada keberadaan dari seorang Cincara Cao dan juga ada Sky yang berdekatan dengan Earl. Kalau dipaksakan ini berbahaya, lihat Federasi dikeluarkan, Vivian masih coba bertahan ditambah dengan Eminent Blast. Hilang begitu saja, Vival fokus menuju ke arah belakang tapi damage diberikan. Double kill, Cincara Cao berhasil memberikan pergerakan dari seorang Vivian dan juga Vival 2 V harus hilang. Bahkan Beletron Era memilih untuk mundur terlebih dahulu. Langsung ada sebuah program retreat. Wow. Hampir semua source ultimate dikeluarkan hanya untuk seorang Vivian tadi di arah tengah. Tapi untung saja Vival tidak sempat untuk menggunakan Tempest of Blade ya karena terkena stun oleh seorang Earl. Dan bahkan di sini dilakukan lagi perang yang tidak mau pulang dengan Blaze again and again. Flicker! Combo yang sangat baik, Vivian dan Scarlet mencoba langsung baju dengan mudah naganya. Fumi dan langsung didapatkan 1 poin kill tambahan. Petrify terkena lagi stunnya tapi Valanir tidak berhasil di shutdown. Tidak ada lagi follow up damage oleh anak-anak Gepex Basreng. Vivian adalah satu buat target utama sepertinya untuk tim Gepex Basreng. Mereka sudah menemukan bukan Vival lah yang bahaya untuk saat ini, tapi ternyata terhadap seorang Vivian karena apa? Karena satu hal, Vivian sayap-sayap pelindung sang robot Bung Cornet. Ini harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum mereka memaksa team fight, sebelum mereka memancing keributan dalam team fight karena apa? Tidak ada Vivian, tandanya team fight akan terjadi 1 kali saja. Tapi kalau udah ada Vivian, bisa 2 kali dengan adanya Estes yang melakukan healing terhadap pemain tim Beletron Era. Yes, masih sama-sama mencoba untuk mencari Vision di arah Lordnya. Vivian yang kita tahu memakai spell sprint tidak menggunakan flicker.
Kita lihat juga 2 orange buff sudah diamankan oleh FIFA level 13. Walaupun Sky dengan point kill nih ya cukup banyak, 4 point kill. Tapi kita lihat di arah atasnya Valanir masih menahan dan bahkan tidak cukup damage-nya karena terlalu besar. Tidak bisa ditahan kembali karena flickernya masih on cooldown. 1 melawan 1, 1 by 1 situation. Fundurudul melawan seorang Vival. Mencoba adu mekanik dan masih bisa untuk survive. Oh my god, Fundurudul dengan mudah dan eye for an eye masih bisa menahan damage yang dilakukan oleh seorang Vival. Bahkan Vival yang hampir saja tertumbangkan. Fumi mencoba ngejar ke arah Cell akan menjadi pilihan. Langsung debat sadar bertiga pergerakannya. Dan bahkan Petri by point. Vival mencoba untuk kabur tapi lihat Bung Cornet. Pasif yang sangat sakit. Membuat Vival harus bertumbang di arah tembok. Yes. Funi menahan pergerakan dari Vival. Dapetin Lordnya dan dapetin point kill juga tadi dari pasif seorang Yuzong. Dan Lord sudah berjalan di arah top lane. Dapetin 1 lagi auto turret di arah tengahnya. Vision semakin terbuka dan Funi lagi-lagi melakukan split push untuk anak-anak Gpex Basreng. Ya, seperti di match yang pertama ketika dia berada di final lower bracket ini yang Funi lakukan sangat efektivitasnya cukup tinggi. Bahkan dari top lane sana Beletron Era mencoba untuk menetralisir dengan melakukan clear terhadap Lord dengan cukup cepat. Tapi ingat, kita masih ada 1 buah turret lagi yang akan diamankan oleh tim GPS Basreng. Dan buat kalian semua kita harus menyentuh 25.000 like, 5.000 lagi menuju ke 30.000 like, langsung 5.000 ditancapkan like-nya. Sekarang juga mana para fans GPX dan juga mana para fans Beletron. Dan bakal ada Tivan atau Van Plow di depan. Langsung ada 1 mana dan Blast berhasil mendapatkan 2 dan lihat Fubi di depan sana tidak ada follow damage dan harus hilang dengan 1 buah poin diamankan Beletron. Mereka harus mundur terlalu dalam dive ini dilakukan oleh seorang Fumi Eko. Sayang sekali Bung Cornet. Yes, masih bisa untuk di defend. Apalagi kita tahu Lordnya masih berwarna ungu, masih bisa untuk dihancurkan dengan cukup cepat. Dan lagi-lagi terlalu dive. Terlalu jauh jaraknya, tidak ada follow up dari teman-teman Gpex Basreng. Wow, lihat di sini bahkan Vival. Dia tidak punya sebuah purple buff. Memilih untuk melakukan clear minion terlebih dahulu dari Cell ke top lane. Dengan item yang dimiliki, kita lihat dari Vival menuju ke arah Malefic Roar harusnya. Dan sedangkan Ciwinda, Emo Vendetta dikeluarkan. Mencoba didapatkan 1 poin untuk Ciwinda. Masih di cover dengan 1 buff Feather Attack. Diselamatkan nyawa dan raganya. Tornado of Memory masih belum terlalu impact. Karena dengan item yang dimiliki dari seorang Cell lebih ke arah respect dibandingkan dengan full damage yang dimiliki. Bahkan dari Funi dengan item yang almost full. Dia punya 1 buah Bloodlust, War X, Drought War Armor dan menuju ke arah 1 buah Antikiras yang membuat dia akan lebih sustain ketika 1 by 1 situation dengan seorang Vival. Yes, dengan badan yang cukup tebal, item defense dan mungkin ini harusnya bikin ke Quiras nggak sih? Iya, udah aku bilang Antikiras. Anti-Quiras. Yes, dan Vivalnya juga tidak mau tinggal diam, dia langsung ke Malefic. Dia tahu dia nggak bisa nembus Funi dari tadi, dia nggak bisa numbangin Funi dan bahkan dia harus hilang. Akhirnya mau nggak mau, gue buat Malefic sekarang. Dan Dead Sonata! Diambil. Dead Sonata! 1 kali tembakan ke dada dari Orange Buff langsung didapatkan oleh seorang Sky. Kau curi buffku, ku tembak buffmu. Gitu Bung Cornet. Langsung rugi untuk kali ini Bung Cornet. Rugi. Gitu. Bertahu gue. Oke. Karena ada fundurududul jadi rugi. Oke. Tapi lihat. Tim dari GPS Basreng, mereka mendominasi dari 3 lane untuk kali ini. Di lane atas, belum ada yang diisi. Akhirnya menjadi sebuah tempat untuk seorang Vival melakukan split push. Besok tanggal 5 ya? Mereka sudah mulai berkumpul, udah dibilang sekarang tanggal 4. Oke teman-teman ya, besok tanggal 5 sekarang 25.000 likes, tembusin 30.000 likes komunitas Mobile Legends. Cornet Mas minta kekompakan kalian untuk kita ramaikan lagi. Kita kasih tahu kalau scene ladies di Indonesia pantas untuk dilihat oleh developer dan event organizer yang ada di Indonesia agar lebih banyak lagi event-event yang pastinya kita bisa saksikan. Ladies di Indonesia itu nggak kalah serunya dengan para laki-laki atau turnamen pria di luar sana. Yes, dan buktikan juga kalau turnamen komunitas sangatlah dibutuhkan seperti U-Point seperti ini untuk melihat bakat-bakat terpendam dari para player Lady S di Indonesia. Lady S. Dingin dong. Iya, kan cewek-cewek zaman sekarang dingin semua. Wah, curhat loh. Wow,
Emo Fender telah dikeluarkan. Bubi mau gak mau menggunakan Black Dragon Transform menuju ke arah belakang. Valanir, Flicker ke arah belakang. Bakal coba diamankan, tapi ternyata tidak. Vivian bisa menyelamatkan siapapun di sana sepertinya. Vivian harus kehilangan satu buah Valanir. Federastek tadi keluarkan dan bahkan 2 poin harus hilang Bung Cornel. Yes. Masih ada satu lagi. Ultimate dikeluarkan Dominant Blast dan bahkan masih dimajun lagi, dihajar terus menerus dan bahkan Earl-nya yang langsung ditumbangkan. Dan kita lihat juga di arah top lane, 1 melawan 1 rematch yang dilakukan oleh Vival melawan seorang Fudi. Kali ini dimenangkan oleh Vival yang mungkin saja Malefic Roar-nya sudah jadi. Boleh tempat produser biar kita nggak penasaran atau nggak mati penasaran. Oke. Sungguh mati aku jadi penasaran. Udah jadi. Mau Windtalker. Ngeri banget. Dia menuju ke arah Windtalker. Kita lihat di sini. Tidak item defense sepertinya untuk seorang Lancelot dari Vival. Coba untuk melakukan satu buah retribution. Dan lihat dibuka begitu saja. Retribution. Dan lihat body block yang dilakukan bagus banget. Body block from Beletronera. Luar biasa. Padahal tadi flame shot dari Cinca Racau itu udah pas banget Bung Cornet. Tapi body blocknya membuat Beletronera tetap mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Benar-benar luar biasa. Permainan dari anak-anak Beletronera mendapatkan Lord di menit yang ke-16. Sudah berwarna kuning, sudah di-enhance dan bahkan kita lihat juga di arah tengahnya. Mau dipaksakan perang atau tidak karena Lord sudah mengejar di arah atas. Dan bahkan kita lihat juga dari Ruby-nya yang mencoba untuk nge-split dapetin turret kedua atau inner turret-nya di arah bottom lane. Harusnya ini benar-benar gratis banget karena minionnya banyak banget dan itu super minion walai. Wow. Dan bahkan para pemain dari tim GPX Basreng kali ini harus pertahankan satu buah Bapak Lord terhormat Vival sekeratul maut. Tapi lihat dengan satu Death Sonata tidak berhasil kena. Masih bisa dilindungi dengan adanya pin voice untuk seorang Vival. Wow, masih bisa ditahan dengan cukup baik. Sudah dikeluarkan naganya tapi minion di arah bawah masih nge-push. Dan Fumi hanya memukul mundur saja dan mencoba untuk membersihkan minionnya Fumi. Hati-hati, terlalu dive, terlalu offside dan bahkan di-cancel dengan menggunakan satu skill dari seorang Ruby. Tidak ada Dominant Blast dan bahkan pun dulu juga harus balik lagi karena belakang reset, cabut, tidak mau cabut. Ditumbangkan 2 orang dari anak-anak GPX Basreng. Satu team fight yang digagalkan hanya dengan menggunakan satu skill dari seorang Ruby. Valanir. Ternyata lihat satu poin penting Death Sonata clear minion dan ditambah dengan Feder Estrik. Membuat satu Emo Fender berhasil mendapatkan Sky. Tapi ternyata Sky masih bisa mundur ke arah belakang bersama dengan Fundur. Ini musibah Bung Cornel. Itu benar-benar hanya menggunakan skill 2 dan bahkan what? Lompatan yang sangat baik dilakukan dan bahkan Funi mencoba untuk membersihkan minionnya. Satu Feder Strike dan tidak bisa di-stun. Again and again Beletron